Kali ini Kupas Film akan membahas drama terbaru dari Korea berjudul Squid Game yang bercerita tentang kengerian dalam kompetisi permainan tradisional anak-anak. Ada 6 pertandingan yang harus dimainkan para peserta yang jumlahnya 450. 6 orang dan pemenangnya akan mendapat uang 456 miliar won atau 566 miliar. Musim pertama serial ini terdiri dari 9 episode dan akan dibahas tuntas di channel ini. Sebelum aku kupas, jangan lupa di subscribe dulu ya. Di awal film diperlihatkan seorang pria duda bernama Ki-hon. Dia bekerja sebagai sopir angkot dan mempunyai banyak utang, dan hanya menjadi beban ibunya yang sudah tua. Hari itu ulang tahun putrinya, dia meminta uang kepada ibunya. Karena uangnya tidak cukup, Ki-jon pun mencuri kartu ibunya dan mencuri uang di dalamnya. Ia kemudian ikut taruhan balapan kuda. Setelah beberapa kali kalah, akhirnya ia memenangkan taruhan dan mendapat 4.560.000 won dan memberikan 10.000 won kepada kasir. Saat ia dikejar penagih hutang, ia menabrak seorang cewek Kang Se-byeok. Saat tertangkap, Ki-jon baru menyadari uang yang didapatnya telah hilang dicuri. Karena tak dapat membayar, akhirnya Ki-jon terpaksa menandatangani perjanjian penjualan mata dan ginjal jika tidak dibayar bulan depan dengan tinta darah hidung. Setelah itu dia kembali ke kasir dan meminta kembali uang yang diberikannya tadi. Karena mengingat ultah anaknya, Ki-jon memainkan pencapit boneka, berharap mendapatkan boneka, tapi selalu gagal. Akhirnya ia dibantu oleh anak kecil yang jago main capit dan mendapatkan satu hadiah. Saat bertemu anaknya, ia menyerahkan kadonya. Saat dibuka, ternyata isinya pistol mainan. Karena anaknya terlihat sedikit, Ki-jon menghibur, tetapi ternyata pistol itu adalah korek api. Akhirnya ia mengambil kembali dan berjanji akan membelikan hadiah yang bagus di tahun selanjutnya. Scene beralih, Ki-jon ketinggalan kereta apinya. Saat itu seorang pria menghampirinya dan menawarkan melakukan permainan. Dengan yang menang memainkan permainan daki akan diberikan 100.000 won. Saat memainkannya, ia kalah karena ia tak punya uang, maka ia membayar dengan tamparan. Karena tak terima, ia meminta memainkannya. Berkali-kali ia gagal dan mendapat tamparan hingga ia menang dan akhirnya mendapat 100.000 won. Kemudian pria itu juga menawarkan permainan lain karena Ki-jon menolak. Pria itu menyebutkan semua latar belakang Ki-jon serta utang-utang dengan lengkap dan memberikan kartu nama lalu pergi. Sebelum pulang, ia membeli ikan dan memberikan uang kepada ibunya. Saat makan, ibu Ki-jon mengatakan bahwa anaknya Gaeong akan ke Amerika karena ayah tirinya mendapat kerjaan di sana. Ibunya meminta Ki-jon untuk mengambil hak asuh karena takut Gaeong akan menjadi orang asing baginya, dengan cara membuktikan kemampuan membiayai anak. Malamnya, Ki-jon menghubungi nomor dari pria asing tadi. Scene beralih, Ki-jon dijemput dengan mengatakan kata kunci lampu merah, lampu hijau. Saat masuk, Ki-jon dibius serta ponsel dan dompet untuk kerahasiaan tempatnya. Saat terbangun, ia telah berada di ruangan dengan 456 pemain lainnya. Semua gerakan mereka dipantau oleh orang yang berpakaian merah dan seseorang misterius bertopeng. Ki-jon bertemu dengan seorang kakek yang sibuk menghitung agar tak terkena demensia dan mengatakan hidupnya sudah tidak lama karena mengidap tumor otak. Ki-jon juga bertemu peserta lain, yaitu Sang-woo, teman masa kecilnya, Ali dari Pakistan, dan wanita bernama Miryeong. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan pemain yang sedang bertengkar, Do Su dan Sae-byeok. Ki-jon menyadari gadis yang mencopet semua uangnya lalu dengan marah memintanya. Tiba-tiba pintu terbuka, keluarlah panitia permainan. Panitia mengumumkan akan ada 6 permainan selama 6 hari dan yang menang mendapatkan uang tunai yang besar dan berpartisipasi dalam permainan tanpa paksaan. Lalu diperlihatkan celengan babi besar dan akan terisi setiap selesai permainan. Saatnya menandatangani formulir persetujuan pemain yang berisi pasal 1 pemain tidak bisa berhenti bermain, pasal 2 pemain yang menolak bermain akan dieliminasi, pasal 3 permainan bisa diberhentikan jika mayoritas setuju. Setelah semua pemain tanda tangan dan berfoto, mereka diperintahkan menuju arena untuk permainan pertama sambil dipantau oleh orang misterius. Gerbang dibuka, Ki-jon menemui Sang-woo, teman kecilnya, lalu mereka diperintahkan menunggu sejenak di lapangan. Permainan pertama adalah lampu merah. Lampu hijau, terdapat robot raksasa yang bertugas sebagai penjaga dan pemain bisa bergerak maju apabila penjaga berteriak lampu hijau, dan jika ada pergerakan terdeteksi, pemain akan tereliminasi. Dengan waktu bermain hanya 5 menit. Game dimulai.
Saat robot mulai mendeteksi gerakan, terdapat satu cowok yang bergerak dan tiba-tiba ada bunyi. Suara tembakan ternyata dieliminasi. Di sini bukan dikeluarkan tetapi ditembak mati karena semua orang panik akhirnya. Mereka berusaha lari dari arena karena pergerakan mereka terdeteksi, maka langsung ditembak dari peluru dari segala arah. Hal itu membuat banyak pemain mati sia-sia. Kemudian permainan dilanjutkan karena banyak pemain yang syok hanya masih terdiam. Lalu kakek tua dengan senyum tanpa takut malah kelihatan bahagia mulai berjalan. Baru pemain lain mengikutinya. Mereka harus tetap fokus dan berkonsentrasi agar bisa sampai di garis finish dengan aman dengan dikejar waktu. Dan pemain yang sudah melewati garis finish akan dinyatakan lolos dan akan melaju ke permainan berikutnya. Ki-hon yang sebelumnya tertinggal mencoba berlari sekencang mungkin, tapi naasnya Ki-hon malah tersandung dan untungnya seseorang ahli menahannya. Di detik terakhirnya Ki-hon dan Ali untungnya melompat dan sampai di garis finish di detik terakhir. Pemain yang gagal sampai di garis finish otomatis dieliminasi dan ditembaki sampai mati. Permainan pertama pun berakhir. Untuk episode kedua akan segera diupload. Oleh sebab itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya.